Halo teman-teman sekalian, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang money games. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama, itu saya sendiri, yaitu Nelson. Yang kedua ada Cynthia, yang ketiga ada Claudia, yang keempat ada Ladies, yang kelima ada Kevin. Alasan pemilihan judul. Alasan pemilihan judul atau topik money games karena banyak orang di Indonesia yang sebenarnya diam-diam melakukan dan menjalankan praktik money games tanpa diketahui. Alasan lainnya, karena kelompok kami tertarik terhadap kasus money game dan ingin mempelajarinya lebih dalam lagi. Latar belakang masalah. Apa itu money games? Money games adalah sebuah sistem penggandaan uang yang dilakukan dengan menarik dana dari anggota baru. Dana ini nantinya akan disetorkan pada anggota lama atau top line. Uang tersebut merupakan sumber keuntungan bagi top line atau anggota lama. Sedangkan para downline atau anggota baru harus merekrut anggota baru lainnya jika ingin mendapatkan keuntungan, dan begitu seterusnya. Ini contoh kasus pertama. TikTok eCash. TikTok eCash menawarkan keuntungan kepada penggunanya untuk mendapatkan uang secara daring dengan mudah. Pengguna akan mendapatkan keuntungan apabila membeli sejumlah paket keanggotaan, mengikuti akun, menonton, dan memberikan like di video yang telah disediakan pada aplikasi TikTok. Lebih dari 500.000 telah bergabung dan mengeluarkan uangnya untuk membeli paket keanggotaan TikTok eCash dengan harapan akan mendapatkan keuntungan yang berlimpah. Namun sejatinya TikTok eCash menyembunyikan resiko yang sangat besar karena tidak diketahui sumber pengelolaan dananya, tidak memiliki izin badan hukum dan tidak terdaftar di OJK, dan tidak berafiliasi dengan TikTok official. Dalam menjalankan kegiatannya, melakukan praktik money games, TikTok eCash menggunakan skema Ponzi. Kasus kedua. Fakta-fakta modus money game dan skema Ponzi, waspada ketipu. Belakangan ini masyarakat dikejutkan dengan penipuan investasi valuta asing atau foreign exchange, forex sunton kapital yang dilaporkan merugikan banyak nasabah. Sunton Capital dinilai sudah masuk kategori money games dan skema Ponzi. Sunton Capital menawarkan keuntungan mulai dari 5% hingga 40% dari modal yang diinvestasikan, sehingga para calon nasabah yang tergiur dengan investasi cepat ini berbondong-bondong menitipkan dananya untuk diinvestasikan. Kasus ketiga, money games berkedok sedekah. Berbagi Berkah 2020 merupakan organisasi yang menjalankan segala sistem dan iming-iming keuntungan tinggi dengan cara yang tidak masuk akal. Usaha money games ini membungkus kewajiban peserta untuk bergabung dan membayar dengan narasi berbagi sedekah. Setiap peserta diwajibkan memberikan bantuan sedekah terlebih dahulu dengan mengirimkan 150.000. Jumlah tersebut kemudian dibagi pada 4 peserta yang sudah gabung lebih dahulu. Tentunya, kegiatan usaha ilegal ini mengharapkan para peserta untuk menyebarluaskan ajakan investasi bodong ini di segala media sosial dan kontak para peserta yang sudah bergabung. Tujuan presentasi kelompok. Tujuan dari presentasi kelompok kali ini adalah yang pertama untuk mengetahui apa itu money games. Kedua, mengetahui beragam kasus-kasus money games yang ada sehingga bisa mengetahui solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Yang ketiga, meminimalisir agar kita dapat menghindari money games di lingkungan sekitar. Pembahasan judul, teori-teori dan pandangan para ahli. Money game dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana masyarakat dengan janji memberikan komisi serta bonus dari pendaftaran atau perekrutan anggota baru yang bergabung. Jadi, keuntungan yang didapatkan bukanlah dari penjualan barang, melainkan dari perekrutan tersebut. Produk yang dijual sebenarnya bukanlah produk yang dibutuhkan karena hanya kamuflase saja untuk menjalankan bisnis money game ini. Jadi, penghasilan dan bonus didapatkan dari downline atau anggota rekrutan baru.
Menurut JM Eka Setiawibawa dari EC Consulting, pembuat bisnis Money Games sudah menyadari sejak awal bahwa bisnis ini tidak akan berlangsung lama. Sebab semakin banyak anggota, semakin susah mereka merekrut anggota baru, hingga akhirnya rontok dengan sendirinya. Sayangnya, janji keuntungan hanya bisa diberikan jika masih ada anggota baru. Biasanya disetujui begitu saja oleh anggota yang mendaftar, sehingga ketika bisnis ini bubar, sang pembuat Money Games susah untuk dijerat hukum. Pakar fikih muamalah yang juga founder Institut Muamalah Indonesia, KH Muhammad Siddiq Al-Jawi menjelaskan, Money Games adalah penggandaan uang melalui sistem piramida atau skema Ponzi. Pembahasan kasus dari perspektif etika Pancasila. Di kasus 1, itu menyatakan pelanggaran akan hukum Indonesia yang berlaku di mana adanya praktik money games yang dilakukan oleh TikTok eCash ini melanggar etika dan moralitas Pancasila, yaitu sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena pelanggaran yang dilakukan ini adalah investasi ilegal yang termasuk dalam praktik money games dengan tujuan negatif. Di TikTok eCash ini tidak ada transparansi, compliance terhadap peraturan yang berlaku. Dan hal ini juga dapat menyebabkan keamanan atau keamanan keuangan dan data pribadi dari pihak anggota ini rawan dan sehingga merugikan banyak orang. Next. Yang kasus 2 itu melanggar Pancasila pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, karena pada kasus tersebut pihak yang bersalah menipu banyak nasabahnya, dan itu termasuk pada pelanggaran hak asasi manusia, di mana suntutan kapital mengambil hak yang bukan miliknya. Pada kasus ketiga, kasus ini melanggar hampir seluruh sila yang ada dalam Pancasila, di mana sedekah terkait dengan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan. Namun sedekah yang diberikan pada para korban akhirnya tidak sampai ke tangan orang-orang yang membutuhkan, karena para korban tergiur dengan imbalan yang akan mereka terima terhadap praktek money games. Untuk para pelaku sendiri lebih spesifik terhadap pelanggaran sila ketiga dan keempat, di mana mereka bermain-main dengan uang sedekah, yang artinya mereka tidak bijaksana dalam menggunakan kebaikan dan kepercayaan orang lain, sehingga menuntutkan persatuan dan kesatuan bermasyarakat. Pembahasan kasus dari perspektif etika kekristenan. Kasus yang pertama, kasus ini bersangkutan dengan kitab Amsal 23 ayat 4 yang berbunyi, "Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu ini." Pada kasus 1, terlihat bahwa banyak orang yang ingin mendapatkan uang dengan cepat dan mudah tanpa peduli dengan resikonya. Padahal uang bukanlah segalanya dan sudah sepatutnya kita mencari uang dengan cara yang benar dalam Kristus. Untuk kasus kedua, kasus ini bersangkutan dengan ayat Alkitab Imamat 19 sampai 11. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Kasus 2 termasuk ke dalam kasus penipuan yang dimana sama artinya berbohong. Hal ini sudah diperingatkan oleh Tuhan untuk kita tidak melakukannya. Perilaku yang dilakukan dalam kasus 2 sudah termasuk kasus yang dimana sudah melanggar firman dan perintah dari Tuhan. Untuk kasus ketiga, dalam kasus ini bersangkutan ke dalam ayat Alkitab Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya." Kenapa bersangkut pautan? Karena dalam kasus tersebut terlihat dari ketamakan manusia akan uang sampai rela melakukan money games yang pastinya merugikan orang lain.
Berikut adalah solusi. Nah, solusi untuk kasus pertama adalah memberikan wawasan tentang money games agar tidak banyak orang yang salah jalan. Untuk solusi kasus kedua, lebih baik berhati-hati dalam investasi maupun mengeluarkan uang. Untuk kasus ketiga, janganlah mudah tergiur terhadap easy money atau mendapatkan uang secara mudah. Jadi kesimpulannya, yang pertama, money games adalah satu kegiatan atau sistem dari penggandaan uang yang didapat dari komisi kegiatan penambahan rekrut anggota dalam suatu usaha. Yang kedua, money games ini ada yang bersifat positif dan ada yang bersifat negatif, sehingga dapat disimpulkan bahwa money games ini tidak selamanya buruk, asalkan jelas sumber atau tujuan dari money games tersebut. Yang ketiga, tidak jarang money games bertujuan untuk hal yang tidak jelas, dan juga banyak juga yang mengiming-imingkan keuntungan yang sangat besar dan cepat. Sebaiknya kita mencari tahu terlebih dahulu apa maksud dari money games tersebut dan aman atau tidaknya. Berikut adalah saran. Yang pertama, bagi pemerintah, seharusnya pemerintah memblokir situs-situs money games yang dapat merugikan. Yang kedua, bagi keluarga, kita harus mengedukasi keluarga agar lebih mengerti apa itu money game dan terhindar dari hal buruknya. Yang ketiga, untuk kampus, memberikan wawasan pembelajaran tentang money game. Yang keempat, bagi kekristenan, kita harus lebih dekat dengan Tuhan dan baca Alkitab, karena semua larangan ada di dalam Alkitab. Berikut adalah daftar pustaka untuk sumber-sumber yang kami cari untuk semua kasus yang ada di dalam presentasi. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah. Sekian dan terima kasih.